Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat untuk warga Kutai dan sekitarnya nih. Hari ini aku ketemu dengan Julak dari Banjar nih. Jadi Tam hari ini tidak bertanya dengan Julak nih tentang pengalaman hidupnya nih. Untuk Julak, perkenalkan diri lu Julak nih. Yo, assalamualaikum kula-kula. Perkenalkan, nama saya Ramli atau Anggelat dari Banjarmasin. Di sore ini apa yang mau ditanyakan? Nah, ini jadi Julak. Selama ini kan kita banyak pengalaman berpetualang di mana-mana di Julak ya. Jadi tidak saya tanyakan ini tentang masalah hantu banyu nih Julak. Nah, Jadi kisah hantu banyu ini bujur kan dik nih Julak. Tidak saya ini kan belum pernah melihat nih Julak. jadi ada kisah Bahari, ini ada kisah Bahari, Mat. Kisah Bahari itu kan ada kisah orang Bahari itu. Jadi orang Bahari itu mata tinggalnya di bentaran sungai gitu nah. Kan rata-rata kampung Bahari di pinggir sungai. Jadi di waktu itu ya artinya di tahun-tahun berapa kita kan ada paham lah namanya cerita dari mulut ke mulut dari nenek moyang kita dan lingkungan kampung artinya hantu banyu itu memang ada. Cuma kadang-kadang kalau kita ingin membuktikan itu benar dan tidaknya ya agak sulit itu masalahnya kan barang yang kayak itu kalau kita cari ini sebenarnya apa kita melacak bunyi Kutai juga kan ya sulit mat namanya benda-benda atau orang-orang yang kayak itu tuh kadang-kadang mat ya apalagi di zaman sekarang ini mat kadang-kadang hal-hal yang seperti itu jadi mainan. Tapi kalau cerita nenek moyang dulu tuh mat nah kisahnya kayak ini mat. Nah jadi ada pantangan dulu di Banjarmasin ya daerah pedalamannya lah, zaman masa lampau lah. Artinya silahkan kalau ini dianggap ceritaku ini dianggap salah bagi yang mendengar ya artinya aku minta maaf. Salahnya cerita ini dari nenek moyang juga, kata udah dari tutuha Banjar tadi. Artinya bila sudah maghrib kita menjelang maghrib kalau bisa tuh jangan lagi di betang kalau bahasa Banjar itu atau di pinggir sungai pamali gitu nama. Kenapa? Sejarahnya waktu itu nah disitulah penculikan artinya hilang kata ketahuan gitu nama. Makanya kalau Kutai sini menyebutnya tuhing tadi. Ya betul tuhing. Nah makanya mata itu pantangan di zaman dulu di waktu menjelang maghrib tadi ke betang atau ke pinggir sungai. Jadi kadang-kadang orang Wahini itu pada percaya menganggap tahayul tadi. Iya, kalau sekarang dianggap tahayul penerangan ada. Ya kan? Orang mundur-mandir banyak. Di zaman Bahari itu orang takut dengan pantangan itu. Lalu ya kalau kita ke pinggir sungai atau ke betang tadi otomatis kita sendirian. Nah, kayak itu nah. Kan kayak itu lah. Iya macam-macam namanya menjelang maghrib itu kan. Udah mulai gelap. Jalan kita nih sudah mulai enggak bisa dilihat lagi gitu nama. Nah, disitulah masuknya yang makhluk-makhluk yang dikatakan atau di orang Banjarin gaib tadi. Terjadilah waktu itu ada beberapa orang anak tadi hilang. Nah, lalu sebutlah dari mana sih anak tadi ya? Dari Betang Benyo. Disitulah kata awal hantu banyu. Itu versi lain. Versi kan berbeda daerah, berbeda sebutannya dan berbeda kasusnya gitu nah. Kasus yang di kampung daerah Julak itu dari turun temurun cerita ini dari mulut ke mulut seperti itu. Lalu dipamalikan gitu namanya. Di waktu menjelang maghrib atau menjelang senja. Dan di sini pun sama. Artinya hal-hal yang seperti itu bisa kejadian gitu namanya di waktu orang sepi.
Nah, tuh. Kadang-kadang orang sebelah itu dia paham di hening-hening waktu, di sepi-sepinya berjalan. Ya. Nah, itu aktivitas tadi sudah tidak ada lagi, di situnya keluar. Itu versi yang di Banjar. Kalimantan Selatan di waktu dulu. Dan cerita ini tidak ada ditulis, cuma dari omongan dari mulut ke mulut kan. nah, cuma dipercaya orang lingkungan di sekitaran kampung Julak kayak itu nah itu. Lalu apalagi ya, yo? Artinya Julak bisa menceritakan lah sepengetahuan yang Julak tahu. Artinya Julak ada mengarang, dan kalau memang dianggap mengarang, Julak pernah diceritakan seperti itu. Jadi ini julak. Jadi pernah juga saya tuh dengar julak ya, bunyi orang tuh juga hantu air atau hantu banyu tuh bilanya menculik anak, misalnya mengambil anak, itu bujur kah bunyinya, perutnya tuh di teboknya julak, alaknya isi peperutannya alaknya diambilnya, diambil aja lah. Sebenarnya tuh macam-macam kasus seperti itu. Kalau mungkin daerah Kalteng, daerah Kalimantan Timur mungkin beda dengan kasus yang di Kampung Julak dulu. Ada yang seperti itu, Mat. Nah, itu walau-walam kita tidak tahu. Ya. Artinya makhluk seperti itu dia mengambil nyawa aja sebenarnya. Ya, kita kada paham apa maksudnya nyawa itu, entah seperti apa. Kenapa, Mat? Kejadian di waktu itu ada anak kecil tenggelam, dicari, Mat, itu ya artinya dicari pagi, sore, siang, malam di sekitar lingkungan yang tempat hilang pertama. Dan tempat itu pun tidak terlalu dalam, diperkirakan cuma beberapa meter gitu nah, cuma 2-3 meter lah, sungai bantaran kecil lah gitu nah. Sungai halus sebenarnya. Kan ada keanehan, kenapa tidak ditemukan? Padahal kan lingkungan area itu sempit. Nah, kan kalau dilogikakan kan masuk akal, ada masuk logika. Cuma ternyata beberapa hal itu nggak dapat. Nah, lalu kan namanya zaman dulu kan kepercayaan di zaman dulu mat ada orang yang artinya dianggap bisa atau orang pintar di kampung itu yang dituakan lah. Entah seperti apa caranya beliau itu waktu itu ke pinggir sungai itu. Jadi artinya beliau tuh minta, artinya ada sesuatu yang dilempar ke sungai. Jadi setelah dilempar sesuatu ke sungai tadi, beberapa jam kemudian tahu-tahu mayat ini, anak ini ngapung. Tapi waktu diteliti keadaan si mayat ini, artinya tidak ada yang luka, tidak ada yang cacat gitu nah maksudnya. Ya walau-walam apa itu nah maksudnya. Cuma dalam keanehannya itu beberapa hari dicari itu dan lingkungannya itu sempit, area itu sempit, sungainya itu maksudnya. Sekampungan kan kada dapat kan aneh gitu. Sangkutnya tidak mungkin sangkut orang banyak. Nah itulah mat yang dinamakan hantu benyu atau tambun. Oh tambun. Kan ada pernah dengar tambun? Iya. Namanya. Makanya versinya berbeda-beda, Mas. Ada yang di sini tambun menyebutnya. Ada yang di sebelah sini hantu benyu tadi. Mungkin digeneralkan lah mungkin hantu benyu. Sebenarnya tambun, Mas. Pernah dengar tambun? Baru ini dengar juga tambun ini. Tambun itu dia sejenis kayak makhluk besar gitu. Dia bisa menutupi lebar sungai tadi. Itu kepercayaan kurang zaman dulu. Nah, jadi artinya kalau ada orang yang bercebur di sungai di waktu itu ada, nah itu yang bisa menutupi, menyimpan si korban tadi. Itu di zaman dulu. Tapi kalau di zaman sekarang ini kan pernah dengar kasus-kasus seperti itu. Artinya kalau sekarang tuh manusia hilang atau anak hilang di sungai, dia tidak mempergunakan orang pintar dari kampung tadi, Mat. Berubah,
dia mempergunakan dukun SAR namanya tim SAR. Itu artinya dukun SAR lah kalau sekarang. Julak tuh bisa dicerita itu. Cuma nggak tahu Julak sekarang namanya dukun SAR atau tim SAR. Itu nama. Kalau yang di zaman dulu menggunakan tokoh masyarakat. Ya kemungkinan cerita ini versinya berbeda-beda dari tanah Kutai, tanah Banjar, atau tanah ke Manyang Kalteng itu nama. Cuma pada dasarnya itu makhluk halus atau di makhluk gaib lah namanya. Ya. Jadi sebagian orang di zaman dulu mempercayai itu. Ya silahkan di zaman sekarang yang masih mempercayai itu atau tidak. Kita kembalikan lagi kepada dari masing-masing pola pikir kita tadi. Tapi sejarah nenek moyang di Banjarmasin di lingkungan Julak ya seperti itu, Mat. Artinya cerita itu dari mulut ke mulut. Dan kita membuktikan hantu Banyu itu seperti apa sampai saat ini kita pun tidak bisa. Cuma cerita itu berlanjut dari bapak saya ke nenek saya, ke datuk saya. Dan versi cerita itu pun artinya tidak jauh beda gitu, ya. Artinya jadi anggap didongengkan lah. Cuma ini Kalimantan, Mat. Jangan sekali-sekali mendongengkan atau menyepelekan hal-hal seperti itu. Kan setiap daerah atau pulau itu berbeda-beda mitos dan kepercayaannya tadi, Mat. Ya. Mungkin versi ini masih di zaman Buddha atau Hindu kuno dulu, mungkin. Ya. Nah kita ada bisa juga melacak itu. Tapi cerita masyarakat yang beredar selama ini, yang diceritakan nenek moyang kita ya seperti itu. Nah itulah hantu Banyu. Nah makanya dari sekarang pun kita anak-anak kita kalau bisa ya kalau sudah menjelang maghrib, alangkah bagusnya anak-anak atau keluarga kita nih suruh naik lah. Ya kita bukan percaya. Ya alangkah lebih baiknya kalau sudah maghrib ajan di musola atau masjid tadi sudah. Masukkan di rumah juga. Artinya ya, lebih aman gitu. Cari aman. Nah kan aman. Artinya silakan masalah keyakinan percaya dan tidak percaya itu hal lain, Mat. Intinya yang aman itu naikkanlah anak-anak kita ke rumah. Itu kepercayaan kita dari Kalimantan, mau Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan atau Tengah, Barat sama. Artinya itu tidak dibolehkan gitu nanti menjelang maghrib itu. Nah, jadi dulu ada nama senja merah, Mat. Nah, itu beda lagi kepercayaannya di lain waktu kita ceritakan senja merah ini. Senja merah itu maksudnya waktu itu cuaca itu ya hujan lah kayak itu, nah tahu-tahu aja merah aja. Ya kalau di luar sana mungkin menyebutnya apa namanya, orang di pantai lihat matahari itu apa namanya? Sunset. Masalah ini sunset. Jadi sekarang dulu kita lihat seperti itu kepercayaan nenek moyang kita itu ya kalau bisa kita dihindari. Itu kepercayaan senja merah kalau sini menyebutnya. Kalau orang luar sana ya orang dari pulau seberang atau di mana-mana menyebutnya sunset. Nah itu versi kita Kalimantan seperti itu. Artinya boleh mempercayai, boleh tidak. Dalam artian itulah uniknya dan apanya namanya hebatnya orang di zaman dulu bercerita tanpa naskah, tanpa buku, tanpa catatan. Tapi cerita itu kok sama ya. Berlanjutnya itu dari generasi ke generasi tadi, Mat. Oke lah, orang sekarang tidak membaca. Cuma bagi Julak artinya masih mau menganut kepercayaan nenek moyang tadi. Ya. Bukan cuma mempercayai ceritanya. Kalau mempercayai keyakinannya kan beda kita sudah. Dulu mungkin di zaman dulu agamanya apa, kepercayaannya apa kita ada kurang paham. Ya. Kalau sekarang kepercayaan kita kan sudah beda. Artinya di situ, Mat. Nah, silakan apalagi yang mau ditanyakan. Artinya di sini kita ingin menggali atau mencari sepenggal cerita di orang-orang di zaman dulu atau orang bahari gitu. Nah
Jadi pertanyaan saya sampai situ mana Julak. Dia bila-bila dia saya bertanya lagi ke Julak. Jadi kawan-kawan sampai di situ mah video hitam hari ini bertanya dengan Julak dari Banjar. Untuk kawan-kawan misalnya ada kisah yang salah bisa komen di bawah di BI kisah saya tegak apa yang sebenarnya. Nah, jadi teman-teman sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.